Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Sadila dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas 1B akan menjelaskan tentang materi karangan. Karangan adalah hasil tulisan yang mengungkapkan ide, perasaan, atau pemikiran karangan dalam satu kesatuan tema yang utuh. Hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alinea. Macam-macam karangan ada 5, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Yang pertama, kita memasuki karangan deskripsi. Apa itu karangan deskripsi? Karangan deskripsi adalah bentuk karangan yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian, atau peristiwa sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat kesan seperti melihat sendiri sesuatu yang digambarkan itu. Ciri-ciri karangan deskripsi ada 3, yaitu berhubungan dengan panca indera, penggunaan objek didapat dengan pengamatan bentuk, warna, serta keadaan objek secara langsung, unsur perasaan lebih tajam daripada pikiran. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada contoh deskripsi. Contoh deskripsi, lapangan sekolah kami berada tepat di tengah-tengah gedung sekolah. Di setiap sisi lapangan terdapat taman-taman kecil dengan aneka bunga dan tumbuhan lainnya. Lapangan tersebut berukuran setengah 100 kali 120 meter, lumayan luas bukan? Selain untuk upacara penaikan bendera, kadang kami menggunakan lapangan tersebut untuk bermain basket atau sepak bola. Di sebelah utara, tepatnya di dekat kelas kami, terdapat tiang bendera, adapun di sebelah timur dan barat terdapat ring basket, dan di bagian-bagian tertentu ada lubang yang berguna sebagai pancang tiang untuk net voli atau net sepak takraw. Nah, memasuki karangan yang kedua, yaitu karangan eksposisi. Karangan eksposisi ialah salah satu bentuk wacana atau karangan yang bermaksud menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan. Tujuannya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa berusaha untuk mengubah pendirian atau mempengaruhi sikap pembaca. Nah, di sini ada ciri-ciri eksposisi. Ciri-ciri eksposisi di sini ada 5. Yang pertama, menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. Yang kedua, menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau daya faktual. Yang ketiga, tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak. Yang keempat, menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. Yang kelima, menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi tentang proses kerja sesuatu. Di sini dapat dilihat ada contoh eksposisi. Contoh eksposisi di sini yaitu kantor gubernur kepala daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah yang representatif kini mulai dibangun di Palu. Setelah tertunda 2 tahun, pembangunan kantor di Jalan Sam Ratulangi, Palu Timur itu direncanakan rampung 2-3 tahun mendatang dengan biaya sekitar 10 miliar. Demikian keterangan Sekwilda Sulteng Amor Mujahim, Sarjana Hukum, Rabu, tanggal 4 bulan 10 di Palu, menjelaskan untuk tahap pertama serta bangunan sayap dapat dirampungkan Februari 1996. Nah, yang ketiga, karangan persuasi. Karangan persuasi adalah bentuk wacana yang tujuannya adalah meyakinkan, mengajak, atau membangkitkan suatu tindakan dengan mengemukakan alasan-alasan yang kadang-kadang agak emosional. Nah, karangan persuasi ini memiliki ciri-ciri, diantaranya menentukan topik atau tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka karangan, mengembangkan karangan-karangan menjadi karangan persuasi. Nah, di sini ada contoh persuasi. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai
di musim hujan ini adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mencegah ISPA, kita perlu mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin dan antioksidan. Selain itu, kita perlu istirahat yang cukup, tidak merokok, dan rutin berolahraga. Selanjutnya, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah sebuah wacana yang berusaha meyakinkan atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan, sikap, atau keyakinan dalam pendapat. Argumentasi gagasan atau pernyataan dikemukakan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga orang yang membacanya akan terpengaruh untuk membenarkan pernyataan, pendapat, dan sikap yang diajukan. Ciri-ciri argumentasi diantaranya berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan pengarang sehingga kebenaran itu diakui oleh pembaca. Pembuktian dilengkapi dengan data, fakta, grafik, tabel, gambar. Dalam argumentasi, pengarang berusaha mengubah sikap, pendapat, atau pandangan pembaca. Dalam membuktikan sesuatu, pengarang menghindarkan keterlibatan emosi dan menjauhkan subjektivitas. Dalam membuktikan kebenaran pendapat pengarang, kita dapat menggunakan bermacam-macam pola pembuktian. Contoh argumentasi. Jiwa kepahlawanan harus senantiasa dipupukkan, dikembangkan karena dengan jiwa kepahlawanan, pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses. Kepahlawanan akan berkembang menjadi nilai-nilai dan sifat-sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, tangguh, dan cinta terhadap sesama. Semua sifat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Nah, selanjutnya memasuki karangan narasi. Karangan narasi adalah sejenis karangan atau cerita yang isinya mengisahkan atau menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa menurut urutan waktu atau secara kronologis. Kejadian yang dikisahkan dapat bersifat khayal atau faktual atau gabungan dari keduanya. Narasi ini sering dimasukkan ke dalam golongan karangan fiktif, jadi tercakup di dalamnya ialah roman, novel, cerpen, hikayat, tambo, dan dongeng. Ciri-ciri narasi: menyajikan serangkaian berita atau peristiwa, disajikan dalam urutan waktu serta kejadian yang menunjukkan peristiwa awal sampai akhir, menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian, latar atau setting digambarkan secara hidup dan terperinci. Contoh narasi: beratus-ratus tahun Indonesia telah dijajah Belanda. Perang Dunia Kedua pecah dan Belanda di Indonesia kemudian ditaklukkan oleh Jepang. Kini Jepanglah yang menguasai dan mengkangkangi Indonesia. Ini tidak lama memang, karena sekutu dapat mengalahkan Jepang dengan dibomnya Hiroshima dengan bom atom. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Tujuan dan jenis karangan ilmiah yaitu memberikan penjelasan, memberikan komentar atau penilaian, memberikan saran, menyampaikan sanggahan, serta membuktikan hipotesis. Nah, jenis karangan ilmiah yaitu ada skripsi, tesis, disertasi. Karangan ilmiah populer. Menurut Wardani, karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan dalam gaya bahasa yang populer atau santai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Contohnya artikel, editorial, opini, tips, reputasi, dan resensi buku. Ciri-ciri karangan ilmiah populer diantaranya yaitu emotif, adalah kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan, dan sedikit informatif. Yang kedua, persuasif,
Penilaian fakta tanpa bukti bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca dan cukup informatif. Selanjutnya deskripsi, pendapat pribadi sebagian imajinatif dan subjektif. Selanjutnya kritik tanpa dukungan bukti. Nah, selanjutnya yaitu karangan non-ilmiah. Karangan ilmiah adalah suatu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya formal dan populer walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Ciri-ciri non-ilmiah ada 8. Yang pertama, bersifat persuasif. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang ketiga, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang keempat, bersifat imajinatif. Yang kelima, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keenam, situasi didramatisir. Yang ketujuh, tidak memuat hipotesis. Yang kedelapan, penyajian dibarengi dengan sejarah. Itulah penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.